Sekarang kita lanjut kembali bahas manga dari Catenaccio. Sebelumnya kita melihat super gregetnya tim Olivero berhasil unggul lebih dulu dari tim Sarisa. Dengan Noah yang tiba-tiba berhasil mengelabui Santa Maria, nah selanjutnya tentu saja tim papan atas Sarisa nggak akan diam apalagi main di kandang. Bagaimanakah detailnya? Langsung aja kita bahas. Setelah Noah mencetak gol, kedua penyerang Sarisa Leonida dan Koko terus menggempur pertahanan Olivero. Nah, di sini terlihat Araki sedang menghadang Leonida, yang dimana Araki sudah tahu tipe permainannya yang punya melewati lawan dengan timing dan perubahan tempo mirip dengan Donato. Dan di saat itu juga Araki mencoba untuk mengingat sensasi saat latihan kerasnya. Araki pun terus membayangnya Leonida dan berhasil mengikutinya. Tetapi saat Leonida berhenti dan Araki juga berhenti, bahkan pelatih Gregorio pun berkata Araki terlambat. Leonida pun melakukan cut in masuk ke kotak penalti dan terlihat si Teodoro yang dijaga Barnaba malah mundur dan bebas dari penjagaan. Namun terlihat pemain Olivero yang lain datang untuk memotong umpan Leonida, tetapi yang gokilnya si Leonida melakukan umpan sangat keras melewati menuju kepada Teodoro. Komentator pun bilang ini nggak mungkin karena umpannya terlalu kencang, tapi dengan sangat mengejutkan Teodoro terlihat ingin melakukan tendangan voli langsung. Semuanya pun terdiam dan shock, tapi sayangnya tendangan voli keras dari Teodoro mengenai mistar gawang. Dia pun kesal, bahkan kiper Olivero pun bilang dia nggak bisa sama sekali bereaksi. Dan bola yang mantul tadi terlihat menuju pemain Olivero, tetapi yang lebih gokil lagi, si Leonida langsung menyambut dengan salto meski kakinya pas banget di hadapan muka pemain Olivero. Namun yang lebih gregetnya lagi, tendangan salto Leonida berhasil Araki tutup mengenai pundaknya dan berhasil digagalkan oleh Araki. Ini serangan yang gila banget, bahkan membuat penonton di tribun heboh semua. Dan Araki yang berhasil menghentikan tendangan Leonida pun terlihat terjatuh. Tentu saja tembakan beruntun dan tendangan direct dari Theo dan Leo membuat semua orang heboh dan terkejut. Mereka bilang kekuatan dua striker terkuat Italia memang gila. Sedangkan di sisi lain, Araki yang berhasil menghentikan Leonida berkata dalam hatinya, padahal udah bisa sekali melawan Rafael, tapi kalau lawannya ganti mulai dari nol lagi. Padahal udah latihan keras tapi nggak ada hasilnya, seperti pedal yang berputar tapi nggak maju-maju. Tapi di sini Araki bangkit dan berkata latihanku kurang. Bahkan setelah wasit bertanya apa Araki baik-baik saja, Araki pun menjawab aku baik-baik saja. Tapi yang ngeselinnya si Barnaba malah tertawa, apalagi ibunya bahkan berkata pasti itu sakit. Namun di sini Gregorio bilang blok tembakan yang jelek banget setelah Poli Teodoro. Semua orang malah jadi nonton bola dan cuma Araki aja yang terus bergerak dan masuk jalur tembakan. Di sini bahkan Araki terus berpikir dan sadar dia nggak bisa menang 1-1. Tapi meski begitu, aku akan menang dan mempertahankan 1 poin apapun caranya. Sebelum tendangan pojok Sarisa, si Barnaba terlihat tertawa dan ngejek Araki soal bloknya yang jelek banget. Padahal kan dia sendiri ngebiarin Theo nendang Poli tadi. Bahkan ya dia terus ngejek Araki. Dia pun menonjok pundak Araki dan berkata kau gampang banget dilewati 1-1. Nggak ada lagi blok yang beruntung kayak tadi. Namun Barnaba malah tertawa puas pengen lihat
Araki ngeblok kena muka juga. Tapi di sini Araki membalas dan berkata, kau juga jangan gampang banget ditinggal Theodoro. Nah, bagian dia yang digituin, Barnaba malah marah dan malah bilang itu salah Araki karena terlewati, dan dia berkata, apa kau nggak sadar kau jadi lubang pertahanan? Nah, di sisi lain Leo ngasih tahu Theo dia tahu kelemahan dari Olivero. Namun kita akan tahu nanti karena sekarang tendangan pojok Sarisa berhasil digagalkan tapi bola masih milik Sarisa. Nah, yang mengejutkan di sini si Theo sekarang berada di sisi bersama Leo, dan di sini asisten pelatih Olivero penasaran karena bendera offset nggak naik pas Leo lolos tadi. Kalau dilihat lagi ada perbedaan jelas antara Olivero bisa offset atau tidak, yang dimana itu adalah pandangan dari Araki. Di sini Leo juga berpikir sama dan ngejelasin ke Theo dimana kalau bisa offside Araki lihat bola bersamaan dengan Barnaba. Sebaliknya kalau Araki lihat bola sambil nggak lihat posisi Barnaba, garisnya nggak rata dan nggak offside. Intinya dua back itu kerjasamanya searah. Araki cuma ngikutin gerakan Barnaba, tapi si Barnaba nggak sama sekali ngikutin Araki kalau kita mau menyerang dari sisi Araki, yang dimana itulah alasan Theo pindah ke sisi Araki dan terlihat bola diumpan kepada Theo yang dihadang Araki. Gokilnya di sini Theo terus berlari dan Araki nggak bisa mengejarnya, bahkan terlihat Theodoro udah sampai di depan gawang. Tetapi yang lebih gokilnya lagi, Araki yang tertinggal terlihat sengaja ngedorong Theo di saat dia nendang dan alhasil pun Theo meleset ke atas. Tentu saja Theodoro terjatuh dan dia marah, itu seharusnya pelanggaran, tetapi bahkan Gregorio pun tertawa dan bilang itu pintar karena dorongan Araki pas banget dan kalau gitu nggak bakal dianggap pelanggaran. Tapi ya asisten pelatih satu ini terus teriak nyalahin Araki karena terus dilewati dan dia malah terus ngomel. Namun ya namanya Araki, dia berkata minta maaf, berikutnya aku akan tahan. Nah, terlihat kali ini serangan Olivero, tetapi saat bola ke Noah, dia malah kena rebut, bahkan lawannya bilang gampang banget direbutnya. Dan tentu saja Donato pun marah ke Noah, tapi di sini Noah malah bilang, aku udah bikin gol dan udah kerja. Buat apa striker yang bisa buat gol pakai tenaga untuk bertahan? Di sini terlihat Araki menjaga Leonida dan di saat itu juga Theodoro lari melewati Araki setelah umpan lambung menuju padanya. Theo pun tertawa karena benar kata Leonida, tarik nomor 9 dan masuk nggak akan ada offside, dan terlihat Theodoro pun sangat cepat mengejar bola. Namun dengan cepat juga ada si Barnaba yang mengejutkan mengejar Theo, bahkan membuat Theo pun nggak percaya dia terkejar dan terlihat Barnaba bisa menyentuh bola. Keluarganya pun teriak dan bangga gitu, tapi di sini yang bener-bener muaknya setelah menyentuh bola si Barnaba malah berhenti dan berkata rasanya enak banget, Araki nggak guna jadi aku yang jadi bintang, dan dia ini berpikir ingin clean sheet dan jadi man of the match, dan berdebat dia ini sengaja pengen ngebiarin kemasukan gol karena nilai Araki bakalan turun. Tetapi dengan super gokil Araki menahan tendangan Theo pakai mukanya. Bahkan terlihat Araki sampai mengeluarkan darah setelah menerima blok tendangan dari Theodoro. Kayaknya sih sebelum Barnaba nyentuh bola tadi bukan membuang bola dan mungkin kena mistar juga. Ini mungkin aja karena emang gak dilatih kejadiannya itu gimana, karena setelah itu bola menuju Theo dan dia langsung melakukan volley lagi. Namun dia terkejut karena si Araki ini bukannya mundur malah maju menyodorkan mukanya.
itulah kejadian sebenarnya dan tentu di sini wasit pun meniup peluit menganggap pelanggaran Theo karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Dan tentu saja semua orang terkejut karena Araki bahkan mengeluarkan darah. Tapi di sisi lain, Theodoro terkejut karena kalau ditembak dari dekat biasanya refleks orang bakal mundur, namun si Araki ini malah maju tanpa ragu. Staf medis Olivero pun menolong Araki dan memberitahu Araki nggak ada geger otak, tapi karena lumayan banyak darah di hidungnya, dia harus menepi keluar dulu. Namun yang mengejutkannya, si Araki ini malah berkata kalau gitu cuma 10 orang pemain itu akan bahaya dan dia pengen terus bermain. Bahkan dia berkata bentar juga darahnya berhenti dan tentu saja Theo pun kaget dan shock gitu dengar Araki. Namun ya tetap saja Araki pun kena pukul staf medis karena harus menepi dulu. Sedangkan si bangsat Barnaba terlihat masih merendahkan Araki dan bilang hari ini Araki jelek banget. Tetapi di sini si Theo malah jadi kagum dan berkata ke Araki, kau boleh juga. Barnaba pun sontak terkejut mendengar Theodoro suka dengan Araki. Dia berkata, meski payah kau panas banget semangatnya. Nah, si Barnaba yang denger itu malah terkejut karena dia pikir kenapa Araki yang dihargai, bukankah aku yang beraksi. Cuma blok muka sekali sok hebat, lagian blok segitu mah back biasa juga bisa dan itu hal wajar. Ini orang emang brengsek dan gak tahu diri, bahkan mengatakan itu sambil tertawa. Namun Donato yang dengan Barnaba dia berkata itu nggak wajar. Bahkan pemain pro aja kalau ditembak dari dekat suka menghindar, bukankah kau sering lihat juga blok yang kayak gitu nggak biasa. Ya Araki emang jadi lubang pertahanan, tapi kita masih bisa bertahan sampai akhir berkat dirinya. Tentu saja Barnaba jadi kesal mendengar kata-kata dari Donato dan dia berkata, apa yang kau tahu tentang center back? Araki cuma bisa hal-hal yang siapapun bisa, nggak pantas dihargai. Terlihat di sini Araki pun masuk kembali dan Theo dan Leo melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan ngeselinnya si Barnaba ini udah tahu bakal offside tapi dia sengaja mundur agar Theodoro lolos dari offside. Namun untungnya umpan lambung ke Theodoro ada Momo juga yang ikut bantu mengejar dan sontak Barnaba pun terkejut, tentu saja Araki pun ikut juga. Araki berkata nggak akan kena terus dengan pola yang sama. Kalau sisi kanan jadi sasaran, Momo dan aku bisa tutup. Bahkan di sini terlihat Theodoro pun lajunya agak berhenti. Di sisi lain si Barnaba emang brengsek banget, dia malah shock gitu, malah pengen Theodoro lepas. Namun karena dia dijaga 2 orang, bahkan Theo pun pikir susah kalau mau lewat dan dia pun bingung kok mereka kompak kalau kerja sama dengan fullback daripada center back. Dan karena itulah Theo pun langsung melakukan umpan ke tengah yang dimana itu menuju kepada Leo. Tapi karena ada si Barnaba, Theo pun pikir bola pasti gagal kena rebut. Bahkan asisten pelatih pun udah seneng dan lega karena bakal ada Barnaba yang potong. Tetapi si Barnaba ini malah bilang ke dirinya nggak usah potong umpan. Kalau umpannya berhasil 2 lawan 1 Araki, dia akan dipermalukan dan nilainya akan turun lagi. Namun di sisi lain juga Barnaba ragu karena pasti akan ketahuan dia sengaja. Namun karena harga dirinya yang brengsek itulah dia malah nggak memotong umpan. Tentu saja asisten pelatih Olivero dan Leo pun terkejut, bahkan Leonida yang gak nyangka itu pun gak bisa menerima bola dengan baik. Dan akhirnya puas juga melihat si brengsek Barnaba sekarang malah melakukan kesalahan dan bahkan tanda peluit berakhirnya babak pertama pun ditiup. Tapi ya sayangnya kita sudah berada di akhir chapter.